Mu'minin alaihi salam hikmah yang ke-36. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam man atolal amal atau al-amal. Amirul Mu'minin Imam alaihi salam mengatakan siapa yang panjang angan-angannya panjang, maka perbuatannya akan buruk. Ini ada dua hal yang kita perlu kaji di sini. Ada dua hal yang kita perlu kaji. Yang pertama, apakah pernyataan Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam ini bermaksud untuk menjelaskan banyaknya, yakni keseringannya terjadi demikian, atau menjelaskan tentang sebab akibat, di mana dua hal ini bisa berbeda. Kalau seandainya maksudnya Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam itu adalah seringnya bahwa untuk memahami hadis ini, karena hadisnya agak rumit, kita perlu pendekatan yang lebih hati-hati. Ketika dikatakan siapa yang angan-angannya panjang, maka perbuatannya akan buruk. Ini maksudnya apa? Siapa yang angan-angannya panjang, maka perbuatannya akan buruk. Ini kita lihat. Apakah maksudnya Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam ini bermakna seringnya demikian, atau bermakna ini adalah sebab akibat? Ini dua hal yang berbeda. Tinjauan yang pertama, jika maksudnya Amirul Mu'minin adalah tentang seringnya terjadi demikian, yakni seakan-akan Imam Ali alaihissalam itu mau bilang gini, seakan-akan maksudnya adalah kebanyakan atau seringnya bahwa orang-orang yang angan-angannya panjang, maka dia akan melakukan keburukan. Nah, seringnya. Ini seringnya orang-orang yang memiliki angan-angan yang panjang atau orang-orang yang berangan-angan panjang akan melakukan hal yang buruk, perbuatannya akan. Ini bermakna seringnya. Atau makna yang kedua. Makna yang kedua apa? Makna yang kedua adalah sebab akibat. Sebab akibat itu apa? Sebab akibat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin tidak demikian. Jadi kapan saja sebab ada, maka akibat pasti ada. Sehingga makna hadis akan menjadi begini. Yakni siapa saja yang berangan-angan, maka pastilah perbuatannya akan buruk. Kenapa? Karena angan-angan yang panjang itu adalah sebab dan perbuatan buruknya adalah akibat. Angan-angan yang panjang adalah sebab atas perbuatan yang buruk. Sehingga ketika sebabnya ada, maka akibat akan terjadi. Artinya, ketika orang berangan-angan panjang, maka dia pasti akan melakukan pekerjaannya. Jadi bukan seringnya, melainkan selamanya demikian. Siapa saja orang yang berangan-angan panjang, maka akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini dua kemungkinan, kan berbeda. Ada yang mengatakan, kenapa kita harus mengangkat hal ini? Karena mungkin sebagian dari kita akan bertanya, ini maksudnya Imam Ali alaihissalam mengatakan man atolal amal asa al amal, siapa yang berangan-angan panjang maka dia akan melakukan perbuatan yang buruk. Apakah harus demikian? Atau misalnya kita melihat ada kok orang yang memiliki angan-angan panjang tapi dia tidak melakukan hal yang buruk.
Kan mungkin kita akan mengiskal begitu. Mungkin kita akan bertanya begitu. Ada kok orang berangan-angan panjang, tapi dia tidak melakukan hal yang buruk. Atau, bisa saja orang berangan-angan panjang, tetapi tidak melakukan hal yang buruk. Bisa saja kita bilang begitu kan. Kita bilang mungkin saja, bisa saja bahwa orang berangan-angan panjang, tapi tidak melakukan hal yang buruk. Kalau kita memaknai yang pertama, kemungkinan yang pertama, kita memaknai hadis bahwa hadis ini bermaksud menjelaskan menjelaskan seringnya terjadi demikian. Nah, kalau dia sebagai sebab akibat, itu makna yang kedua, kemungkinan yang kedua. Kalau kita memaknai hadis bahwa maksud dari perkataan Imam Ali alaihissalam ini bermaksud menyampaikan seringnya terjadi demikian, maka kita bisa saja mengatakan bahwa bisa saja seseorang dia berangan-angan panjang, tapi dia tidak melakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena maksud nyaman atau amal asal amal, jadi seringnya demikian. Yani tidak selamanya, yani tidak seluruhnya, yani tidak seluruhnya orang-orang yang berangan-angan panjang akan melakukan hal yang buruk. Melainkan maksudnya adalah seringnya orang-orang yang berangan-angan panjang, maka dia akan melakukan hal yang buruk. Seringnya, tidak selamanya. Tidak setiap orang yang melakukan angan-angan panjang akan melakukan hal yang buruk, tidak. Melainkan sebagian besar saja. Ini jika kita memaknai yang, artinya ketika kita memaknai yang pertama, maka bisa saja sebagian orang itu berangan-angan panjang, namun dia tidak melakukan hal yang buruk. Nah, ini bisa. Namun jika kita memaknai hadis tersebut dengan sebab akibat, apa itu sebab akibat? Yakni siapa saja, barang siapa yang berangan-angan panjang, maka pasti dia akan melakukan hal yang buruk. Nah, ini tidak akan berlaku. Iskalan kita tadi itu tidak akan berlaku. Iskalan kita tadi mengatakan bisa saja sebagian orang dia berangan-angan panjang tapi tidak melakukan hal yang buruk. Nah, ini tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kita katakan barang siapa. Yani siapa saja yang berangan-angan panjang dia akan melakukan hal yang. Nah, ini sebab akibat. Ketika sebab akibat maka tidak ada pengecualian. Ketika sebab akibat tidak ada pengecualian. Seperti kita katakan kapan saja hujan turun bumi akan basah. Tidak ada pengecualian. Ketika hujan turun bumi pasti akan basah. Bukan bermaksud seringnya begitu. Akan bisa saja orang memaknai seringnya bahwa kalau hujan turun bumi basah, tetapi bisa saja kemungkinan hujan turun tapi bumi nggak basah. Kalau bermakna seringnya, tetapi kita tidak mengatakan seringnya, melainkan ini adalah sebab akibat. Nah, hadis ini bagaimana? Apakah hadis ini bermakna seringnya ataukah hadis ini bermakna sebab akibat? Kalau kita melihat hadis ini bermakna sebab akibat, yakni hadis ini bermakna sebab akibat, bukan seringnya. Kenapa demikian? Karena di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kalimat syartiyah. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kalimat syartiyah. Apa itu kalimat syartiyah? Kalimat syartiyah itu yakni kalimat bersyarat. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya saya katakan, jika hujan turun maka bumi akan basah. Kalimat bersyarat. Atau saya mengatakan kapan saja matahari terbit maka bumi akan terang. Atau misalnya saya katakan kapan saja, misalnya kapan saja contohnya? Kapan saja angin datang,
maka pohon bergerak. Kan gitu kan ya, daun bergerak. Nah, itu contoh kalimat bersyarat namanya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat bersyarat. Nah, kalimat bersyarat ini ada dua kemungkinan di dalam ilmu logika. Kalimat bersyarat ini ada dua kemungkinan. Ada yang maksudnya adalah sebab akibat, dan ada yang maksudnya sebagian besar terjadi demikian. Nah, itu yang tadi kita bahas tuh di hadis. Contoh, saya kasih dua contoh, di mana salah satunya adalah sebab akibat dan salah satunya adalah terjadinya sering demikian. Contoh misalnya, ini bagikan untuk yang sebagian besar terjadi demikian. Contoh misalnya gini, ada si Ali dan ada si Husain. Ada si Ali dan ada si Husain. Nah, selama bertahun-tahun, setiap si Ali ketemu dengan si Husain, maka durian akan jatuh. Misalnya gitu. Kapan saja, berkali-kali, yakni sudah 20 tahun, kapan saja si Ali ketemu dengan si Husain, durian jatuh. Ini setiap kali si Ali dan si Husain bertemu, maka durian jatuh. Nah, kita lihat, apakah, ini kan juga kalimat bersyarat ini, yakni kapan saja si Ali dan si Husain bertemu, maka durian jatuh. Kita lihat, apakah ini sebab akibat, atau ini bermakna seringnya demikian. Ternyata setelah kita teliti, setelah kita pelajari, ini bukan sebab akibat, melainkan ini seringnya demikian. Yakni seringnya bahwa selama 20 tahun ini, setiap si Ali ketemu sama si Husain, duriannya jatuh. Tetapi ini bukan bermakna, hal ini bukan bermakna bahwa pertemuan si Ali dan si Husain adalah sebab atas jatuhnya durian, bukan. Yakni tidak ada hubungan sebab akibat antara pertemuan Ali dan Husain dengan jatuhnya durian. Dengan demikian kita melihat, oh berarti kalimat bersyarat ini bukan kalimat bersyarat sebab akibat. Contoh lagi misalnya biar lebih paham. Misalnya Pak Ali sama Pak Hari. Selama bertahun-tahun, sudah 30-40 tahun, setiap kali Pak Ali menyebut nama Pak Hari, langsung ada geledek. Nah, kapan saja contoh. Kapan saja Pak Ali menyebut nama Pak Hari, langsung ada geledek. Kan? 40 tahun begitu. Ini kapan saja nyebut nama Pak Ali, geledek. Pertanyaannya, apakah penyebutan nama Pak Hari yang dilakukan oleh Pak Ali Sadewo itu adalah sebab bagi adanya geledek? Kita katakan, ya, penyebutan nama Pak Hari yang contoh tadi yang paling, yakni penyebutan nama Pak Hari yang dilakukan oleh Pak Ali Sadewo itu bukan sebab atas terjadinya halilintar, bukan. Melainkan apa? Yakni seringnya terjadi demikian. Setiap kali Pak Ali menyebut nama Pak Hari, geledek ada. Nah, itu istilahnya, atau istilahnya kalau kita bilang di Indonesia itu kebetulan. Nah, seringnya demikian, yakni apa? Yakni kebetulan. Kebetulan seringnya kalau Pak Ali menyebut nama Pak Hari ada geledek. Nah, itu satu contoh atau satu bidang dari kalimat bersyarat. Ada bidang yang kedua, ada bagian yang kedua. Kalimat bersyarat yang dia menunjukkan sebab akibat. Contoh misalnya, kapan saja hujan turun, bumi akan basah. Nah, ini sebab akibat. Kenapa? Karena basahnya bumi dikarenakan hujan yang turun ke bumi. Maka kapan saja hujan turun, pasti bumi akan basah. Atau misalnya, kapan saja matahari terbit, maka bumi akan terang. Kenapa? Karena terangnya bumi ini karena adanya cahaya yang diberikan oleh matahari. Nah, ini berarti terangnya bumi dan basahnya bumi
diakibatkan oleh terbitnya matahari dan juga diakibatkan oleh hujan yang turun. Nah, sekarang pertanyaan, hadis ini gimana? Man atolal amal asa al amal. Siapa yang angan-angannya panjang, maka perbuatannya akan buruk. Apakah dia bermakna yang pertama tadi? Apa yang pertama itu? Yang pertama itu bahwa dia bermakna keseringannya atau kebetulannya saja demikian. yakni kebetulan kalau orang berangan-angan panjang, maka dia akan melakukan hal yang buruk, seringnya demikian, bukan sebab akibat. Apakah ini maknanya? Atau maknanya bahwa sebab akibat, artinya apa? Artinya angan-angan yang panjang akan mengakibatkan orang melakukan hal yang buruk. Sehingga kapan saja orang berangan-angan panjang pasti akan melakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena ini sebab akibat. Yakni angan-angan panjang menjadi sebab atas terjadinya perbuatan buruk. Apakah yang ini? Jadi ada dua. Kalau kita melihat hadis ini secara zahir, maka dia bermakna yang kedua. Apa itu makna yang kedua? Bermakna sebab akibat. Yakni siapa saja yang berangan-angan panjang, maka pastilah dia akan melakukan hal yang buruk. Dengan kata lain, angan-angan yang panjang itu menjadi sebab atas orang melakukan perbuatan yang buruk. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Ini kan sebab akibat. Kita mengatakan yang melakukan angan-angan yang panjang, dia akan melakukan hal yang buruk. Kalau kita mengatakan ini sebab akibat, terus apa sebabnya? Jadi kenapa orang yang berangan-angan panjang dia akan melakukan hal yang buruk? Kita bisa melihat bahwa ketika orang berangan-angan panjang, ketika orang memiliki angan-angan panjang, maka dia akan berusaha mengejar angan-angan itu kan. Dia akan berusaha mengejar angan-angan. Sebelumnya saya sudah pernah kasih contoh ke antum tentang angan-angan panjang itu. Gimana sih angan-angan panjang itu? Angan-angan panjang itu antum pakai topi, terus di topinya itu dikasih lidi, terus di ujung lidinya itu sepanjang sejengkal, terus di ujungnya dikasih uang $100. Angan-angan itu seperti itu, yakni antum bakal ngejar terus sampai mati, nggak habis-habis. Orang yang berangan-angan panjang, dia akan mengejar itu semua. Yakni tahun depan saya harus punya mobil, tahun depan saya harus punya rumah, tahun depan saya harus punya yayasan, tahun depan saya harus bangun pesantren, tahun depan saya harus begini, tahun depan saya harus jadi ini, tahun depan harus begini, tahun depan buka perusahaan ini, tahun depan buka bidang ini, terus gitu. Begitu banyaknya yang dia lakukan, begitu banyaknya yang dia angan-angankan, sehingga apa? Sehingga dia akan melakukan apa saja demi tercapainya angan-angan itu. Angan-angannya itu begitu menyeretnya, yakni angan-angannya begitu mempesona bagi dia, sehingga apa saja akan dilakukan demi mendapatkan angan-angan itu. Saya mau buat pesantren, angan-angannya bagus, saya mau buat pesantren, saya mau buat masjid, saya mau buat sekolah, saya mau buat ini. Tapi karena begitu banyaknya angan-angan, sehingga dia jadi mau mengejar itu. Nanti kita akan bahas ada yang namanya rencana. Rencana itu beda dengan angan. Jadi angan-angan itu khayalan semata. Saya mau buat pesantren, saya mau buat rumah sakit, saya mau buat ini kan gitu. Dan dia berusaha setengah mati untuk mengejar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang tidak semestinya dia lakukan, dia lakukan. Yang semestinya dia jauhi, dia lakukan. Yang itu bukan haknya, dia ambil. Yang itu hak orang lain, dia rampas. Ini orang yang mengejar angan-angan melakukan hal ini. Kenapa? Karena angan-angan itu bagaikan yang uang yang $100 di depannya. Yakni terus uang itu terus menari di depannya,
seakan-akan mengatakan, ayo sini, gapai aku, dan dia terus mengejar. Nah ini orang yang berangan-angan panjang. Kita katakan beda dengan rencana, planning misalnya. Rencana, planning, nah itu berbeda dengan angan-angan. Rencana atau planning itu apa sih yang membedakannya dengan angan-angan? Nah, rencana itu atau planning itu yakni sesuatu yang kita susun, yang kita apa istilahnya kita rencanakan sejak ini, kita rencanakan untuk masa depan, sejak ini kita susun untuk masa depan, dengan kriteria bahwa dia itu proporsional. Yakni kita mengetahui bahwa, contoh misalnya ya, kita tahu bahwa untuk membangun rumah, kita mampu dalam tahun depan kita membangun rumah. Jadi kita menyadari bahwa saya mampu untuk membangun rumah sampai tahun depan. Ini satu. Selain itu apa? Selain itu kita juga tahu bahwa kebutuhan rumah itu adalah hal yang darurat bagi kita. Bahwa saya betul-betul butuh terhadap rumah itu. Rencana tadi apa kita ulangi? Rencana itu bahwa yang pertama kita menyusun untuk masa depan. Jadi kita membedain ini rencana dengan angan-angan panjang. Rencana itu kita menyusun rencana di masa depan, tetapi dia proporsional. Apa itu proporsional? Yakni kita tahu bahwa kita mampu untuk melaksanakannya, itu satu. Yang kedua, dan kita tahu bahwa kita membutuhkan hal itu. Yakni bukan sebatas syahwat saja, ya. Melainkan hal itu darurat bagi kita. Contoh misalnya, saya tidak punya rumah sekarang. Dan saya butuh rumah. Dan saya kalau bekerja, misalnya seminggu dengan jadwal berapa jam dalam sehari, dengan penghasilan sebulan segini, maka saya bisa dalam setahun bisa membangun rumah. Jadi sudah disusun dengan rencana. Nah itu bagus. Itu baik. Itu cita-cita yang baik. Itu cita-cita yang bagus. Kenapa? Karena dia melakukan sesuai kebutuhannya, sesuai darurat dirinya. Dan dia sudah menyusun dengan rinci bagaimana cara untuk mewujudkan hal itu. Bukan sebatas angan-angan saja. Segala sesuatu yang kita rencanakan dan tidak proporsional serta tidak darurat bagi kita, maka itulah yang dimaksud dengan angan-angan yang panjang. Jadi jelas gini bagi kita, ketika para a'immah alaihimussalam, ketika para imam alaihimussalam itu mencela angan-angan panjang, maksudnya apa yang dicela ini? Apakah seluruh planning kita dicela? Oh enggak. Yang dicela oleh para imam alaihimussalam itu adalah planning, adalah rencana, adalah angan-angan di mana yang pertama dia tidak proporsional, dan yang kedua hal itu tidak dibutuhkan bagi kita, yaitu itu tidak darurat bagi kita. Maka ini dicela. Ini disebut dengan angan-angan panjang. Ini yang dicela oleh Pak Imam. Tetapi kalau itu proporsional, yakni awalan kita sudah menyusun dengan baik, bahwa kita mampu melaksanakannya, sudah diatur dalam setiap bulan, kalau saya menyisihkan segini, dalam setahun saya bisa dapat segini, maka ini bisa saya buat bangun masjid misalnya. Ini satu. Dan yang kedua, kita melihat bahwa kita butuh terhadap masjid. Orang Syiah belum punya masjid, dan bagus kalau punya masjid, dan baik kalau punya masjid, dan dianjurkan bangun masjid. Dan kalau kita membuat masjid, tidak akan menghancurkan kita sendiri, tidak akan dibakar, kita tidak akan dibunuh oleh orang-orang Sunni dan sebagainya itu. Nah, sudah direncanakan dengan baik, nah, ini barulah disebut dengan rencana yang matang. Ini yang disebut dengan rencana yang matang, dan ini tidak dicela. Ya akhir, insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Mari kita kirimkan hadiah untuk saudara-saudara kita, mukminin, mukminat di mana saja berada.
orang-orang yang sakit, semoga Allah menyembuhkan mereka, khususnya dari keluarga Pak Riza. Terus untuk para ulama-ulama kita, asatidz kita, khususnya Ma'ruf Hasan Abu Ammar rahimahullah, untuk Kang Jalal, untuk Ustaz Toha, Ma'ruf Ustaz Toha, untuk Ma'ruf Ustaz Hussein, Ma'ruf Ustaz Ahmad bin Abu Bakar, untuk Maroje dan ulama kita, khususnya Imam Khomeini, Ayatullah Allamah Sallallahu Alaihi Allamah Tabatabai, dan untuk para ulama yang masih hidup, Ayatullah Jawfi Omuli, Ayatullah Noiji, Ayatullah Hasan Rizani, dan terkhusus untuk Rahbar Mu'azzab Hafizahullah, dan juga untuk keselamatan imam zaman Abdullah Faradul Syarif, kita kirimkan salawat dan Fatihah. Allah Bismillah. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maafnya dan kehalalannya mohon dihalalkan, mohon dimaafkan, dan di akhirat saya sudah dalam waktu dan telah datang, mohon maaf.